والشكر له عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah ya sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan nikmat umur, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepadanya. Karena sejatinya memang kita diciptakan untuk beribadah, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh nikmat umur, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita ini akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu 'an arba'in an umrihi fima afnah." Jadi tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Nah, salah satunya kata Nabi SAW, wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Dia akan ditanya tentang nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada dia, untuk apa dia habiskan. Akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Nah, supaya urusan kita tidak berat nanti di hari kiamat, semestinya bagi kita untuk menggunakan ya sebaik mungkin ya nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan al-istiqamah. Ya. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas beberapa hal kaitan dengan istiqamah ini, mulai dari definisinya, begitu pula dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk istiqamah, untuk selalu berusaha berada di atas jalur, di atas rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk selalu berada di atas as-siratal mustaqim. Ya. Nah, para jamaah yang muliakan, hadis yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis lurus
ya kepada kami. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza sabilullah. Inilah dia jalannya Allah. Inilah dia as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Kemudian summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Setelah Nabi SAW membuat garis lurus, beliau membuat garis ke kanan, ke kiri, menyimpang dari garis yang lurus itu. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subulun mutafarriqah ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Ini jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang ke kanan, ke kiri. Ya, ini adalah jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kesesatan, yang dimana pada setiap jalan ini ada penyeru-penyerunya, ada dai-dai yang mengajak kepadanya. Ya, dan kita saksikan sekarang ini betapa banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang di sana ada ustadznya, ada syekhnya, ada kiainya. Sekte Khawarij misalnya, yang mengkafirkan kaum muslimin yang di luar kelompoknya, yang suka membuat aksi teror, ya, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, di sana banyak penyeru-penyerunya. Ya, masyayikhnya, syekhnya banyak. Ustaz-ustaznya banyak. Contoh lain sekte Syiah misalnya. Ya, di sana banyak penyeru-penyerunya yang mengajak kepadanya, di mana mereka mengkafirkan, melaknat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di negara kita ini mereka sudah mulai ya berani unjuk gigi, sudah berani menampakkan diri di media sosial, berani mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu sekte-sekte sesat yang menyimpang dari as-siratal mustaqim, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, yang setiap jalan-jalan kesesatan itu ada penyerunya, ada yang mengajak kepadanya, baik syaitan dari manusianya ataupun dari jinnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Nabi SAW kemudian membacakan ya ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan yang banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga akan menjadikan kalian terpecah belah, tercerai-berai dari jalan Allah, dari as-siratal mustaqim itu. Nah, ini dia. Ini hadis yang memerintahkan kepada kita untuk berusaha istiqamah, selalu berusaha di atas jalur, di atas rel, di atas jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Merintahkan kita untuk selalu beragama di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim jami'an, karena itu dia satu-satunya ya jalan yang akan menyelamatkan kita. Kemudian juga hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah hadis dari Sufyan ibn Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya, ya, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan
la as'alu anhu ahadan ghairaka. Jadi kata sahabat Sufyan bin Abdullah Tsaqafi ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku tentang Islam ini yang aku tidak akan memintanya, mendapatkannya kecuali dari Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Yang artinya katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomahlah di atas keimanan itu. Ya, istiqomahlah di atas amal soleh. Ya, istiqomahlah di atas jalan as-siratal mustaqim. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Sufyan Ats-Tsaqafi dan sekaligus kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para jamaah yang Allah muliakan, setelah kita memahami dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian apa ya jalan-jalan yang bisa kita lakukan? Ya, apa hal-hal yang semestinya kita lakukan supaya kita bisa meraih keistiqomahan itu sendiri? Ya, ini ulun ambilkan dari sumber yang lainnya. Itu beberapa ya tips agar kita bisa istiqamah di atas ya jalan as-siratal mustaqim. Maka yang pertama ya para jamaah yang ulun muliakan, agar kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus as-siratal mustaqim berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah dengan kita memperkuat serta memperkokoh ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting karena tauhid itulah yang akan memberikan kekuatan tersendiri kepada kita untuk bisa istiqamah dalam beribadah, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh, itu kalimat tauhid, baik itu di dunia begitu pula nanti di akhirat. Ya, tauhid itu kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ya, apapun ibadah itu pastikan kita esahkan, kita peruntukkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang ya dalam ibadahnya sudah tercampuri dengan niat-niat selain Allah, ya, baik dia melakukan syirik kecil, riya, sum'ah, apalagi syirik besar, itulah yang akan menjadikan dia ya malas untuk beribadah. Itulah yang akan menjadikan dia jauh dari kata istiqamah. Nah, contohnya orang ya, ketika dia beribadah misalnya karena mengharapkan pujian dari manusia, ya kan? Nah, ketika dia nggak dapat pujian manusia itu, ya sudah, selesai ibadahnya. Nggak mungkin dia istiqomah lagi. Ya, kenapa? Karena kurang tauhidnya. Karena dia tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Awalnya semangat beribadah, semangat nolong orang, semangat melakukan ibadah ini, ibadah itu, tapi ada maunya. Ketika maunya itu nggak dicapai, atau mungkin dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dengan amal ibadah yang dia lakukan, sudah selesai amal ibadahnya, ya, sehingga dia nggak akan pernah bisa istiqomah. Nah, makanya para jamaah yang dimuliakan, tauhid ini adalah sumber istiqomah. Ya, itu dengan kita memurnikan, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin. Yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan agama. Agama di sini maksudnya adalah seluruh amal ibadah itu kita ikhlaskan, kita murnikan, kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Itu yang pertama, untuk bisa menggapai keikhlasan, perkokoh ketauhidan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhwanil a'izzah, dari hal yang semestinya kita lakukan berdasarkan dalil-dalil yang ada supaya kita dikaruniai istiqamah adalah dengan cara kita terus berusaha membaca, memahami, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Karena salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk memberikan keistiqomahan kepada manusia itu sendiri. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyutsabbita bihil ladzina amanu." Katakanlah, sungguh Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Ar-Ruh, itu malaikat Jibril alaihi salam, liyutsabbita bihil ladzina amanu, untuk dengan Al-Quran itu Allah memberikan keteguhan, kekokohan, keistiqomahan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran, ya, dengan kita membacanya, memahaminya, mentadabburinya, dan tentunya berusaha mengamalkannya, itu akan menjadikan kita selalu istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, di atas as-siratal mustaqim. Ya, dan ingat, Al-Quran itu sejatinya adalah untuk kita yang masih hidup. Ya, untuk kita yang masih hidup. Karena kita tahu ya, Al-Quran itu adalah sumber petunjuk. Namanya petunjuk, ya, itu harus kita baca, plus difahami. Ya kan? Sering kita sampaikan bahwasanya kita kalau membeli barang elektronik yang kita tidak memahami tata cara aplikasinya, yang biasanya ada buku petunjuknya, itu pasti kita akan baca supaya kita ya faham bagaimana aplikasi, bagaimana penggunaan dari barang tersebut. Kita akan baca, bahkan kalaupun kita nggak paham, kita akan cari cara untuk memahaminya, pakai Google Translate mungkin atau semacamnya. Nah, itu dalam perkara dunia kita begitu semangatnya. Ya. Nah, sekarang dalam perkara akhirat kita semua mengatakan Al-Quran adalah buku petunjuknya seorang muslim, buku petunjuknya seorang mukmin. Tapi pada kenyataannya jarang-jarang kita itu mau membaca, apalagi memahami dan mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu, kata Allah Azza wa Jalla, adalah salah satu tujuan diturunkannya adalah untuk memberikan keistiqomahan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ikhwanil a'izzah, di antara hal yang semestinya kita lakukan supaya kita bisa selalu istiqomah di atas as-siratal mustaqim tentunya adalah memperbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan itu sendiri. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita minimal dalam sehari semalam itu 17 kali kita minta as-siratal mustaqim. Kapan? Ya dalam salat-salat kita, dalam surah Al-Fatihah kan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Artinya apa? Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas Islam ini, agar kita diberikan keistiqomahan di atas iman, keistiqomahan di atas amal soleh. Ya, karena hidayah
Ya, as-siratal mustaqim itu terus harus kita ya miliki, sehingga kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, manusia yang paling istiqamah, beliau mengajarkan kepada kita doa ya minta keistiqamahan. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Artinya apa? Ya Allah, zat yang membolak-balik hati manusia. Ya, jadi kita sadari bahwasanya kita ini manusia mudah ya terombang-ambing. Hati kita ini mudah terbolak-balik. Nah, maka di sini kita minta ketetapan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini untuk selalu berada di atas agamamu ini ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Dan ya Allah, zat yang memalingkan hati manusia, tetapkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Ya, dengan kata lain istiqomah itu sendiri. Ya, istiqomah itu berat. Makanya kita harus terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita sendiri manusia yang paling istiqamah, manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang paling tinggi derajatnya, beliau membaca doa ini. Ya, memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kita. Ya, harusnya kita lebih semangat untuk memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa seperti ini. Ya, karena kita ini lemah, hati kita ini lemah. Ya, cepat terombang-ambing, cepat terkena syubhat-syubhat yang bisa merusak keyakinan kita, bisa merusak agama kita. Makanya para ulama mengatakan al-syubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Jadi hati-hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu keras sambarannya. Bisikan-bisikan itu luar biasa, baik dari syaitan jinnya, dari manusianya banyak. Ujian-ujian di dunia ini luar biasa sekali. Ya, yang sering menjadikan kita ya melenceng dari jalan istiqamah, melenceng dari as-siratal mustaqim itu sendiri. Maka oleh karena itu terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas jalan yang lurus itu. Ya. Contoh doa yang lain seperti Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa ya bersyukur kepadamu, untuk selalu bisa mengingatmu ya Allah, dan untuk selalu bisa agar bagus dalam beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Doa-doa seperti itu juga perbanyak. Ya, supaya kita selalu berada ya di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga dari jalan-jalan untuk menggapai istiqamah adalah dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, berusaha berkawan dengan orang-orang yang bagus agamanya. Kenal dengan siapapun gak ada salahnya. Tapi untuk menjadikan orang itu kawan dekat kita, hari-hari kita bersama dia, ya itu pastikan orangnya orang yang baik. Kenapa? Karena agama seseorang itu bergantung pada agama kawannya. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Jadi seorang itu bergantung pada agama kawannya. Maka hendaknya masing-masing dari kalian melihat dengan siapa dia berteman, ya, dengan siapa dia berkawan. Karena pengaruh kawan itu luar biasa. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengumpamakan teman itu seperti teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Ya, kalaupun ianya
tidak ngasih kita minyak wangi, minimal hari-hari kita mencium aroma yang semerbak darinya, dari jualannya. Ya, berteman dengan orang soleh, kalaupun kita belum bisa soleh seperti dia, belum bisa melakukan banyak amal soleh seperti dia, minimal hari-hari kita melihat orang melakukan amal soleh, sehingga lambat laun insya Allah kita akan seperti dia. Ya, tapi sebaliknya kalau kawan kita buruk, ya ahli maksiat, maka kalaupun kita tidak melakukan maksiat seperti dia, dan kalau berkawan dengannya, minimal hari-hari kita itu melihat orang melakukan dosa, dan itu kita akan dapat bagian dari dosanya kalau kita diam. Ya, ada orang melakukan dosa di depan kita, kita tidak mengingkari, itu juga akan menjadikan kita mendapatkan dosa. Ini dampak buruk kalau berkawan dengan orang yang buruk begitu. Belum lagi itu akan bisa merusak agama kita. Makanya di antara jalan yang sangat penting untuk bisa istiqomah adalah dengan kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu akan sangat membantu kita. Yang kalau kemudian kita terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat, dia nasihati kita, dia ingetin kita supaya segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya termasuk juga cara kita untuk bisa meraih keistiqomahan adalah itu dengan membaca ya kisah-kisah orang-orang terdahulu yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berusaha mengambil keteladanan dari mereka. Ini juga sangat penting. Ya, maka perlu di rumah kita itu ada buku-buku kisah-kisah, mulai dari kisah para nabi, kisah para sahabat, ya kisah para salafus saleh, tentang orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca itu. Ya, berusahalah kita untuk meneladani mereka. Dengan membaca kisah-kisah mereka itu akan memberikan motivasi tersendiri kepada kita untuk istiqamah. Ya, untuk selalu berada di atas as-siratal mustaqim itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan demikianlah kami ceritakan kepada kalian tentang kisah-kisah para rasul yang dengannya kami mengokohkan, ya, dengannya kami mengokohkan hatimu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya membaca kisah-kisah orang-orang soleh itu akan memberikan keteguhan, akan memberikan ya keistiqomahan kepada diri-diri kita. Maka perlu dibaca kisah-kisah orang-orang soleh, mulai dari kisah para nabi, para sahabat dan seterusnya dari itu. Ya. Nah, dan sekarang sudah banyak ya buku-buku yang ditulis oleh para ulama, mulai dari kisah nabi. Kalau kitab yang menulis tentang kisah Nabi SAW yang bagus, yang karangan ulama-ulama kontemporer, itu Ar-Rahiqil Makhtum, sudah diterjemahkan. Itu kitab yang mendapat juara 1 lomba menulis sejarah Nabi SAW yang diadakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islam. Itu murah aja itu di Shopee. Apa kok nyebut ini? Murah aja di toko-toko online ya. Murah aja kalau mau nyari. Nggak sampai 100.000 kalau nggak ada salah. Tebalnya kayak hampir tebal Al-Quran itu. Ya, banyak. Tinggal kita yang mau baca kadang. Begitu pula kisah orang-orang soleh dari para salaf terdahulu banyak. Ya, baca itu. Itu akan memberikan kekuatan tersendiri kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ulun sering menyampaikan dalam kajian-kajian dulu pas SMA, ulun pernah baca kisah, kalau di kitab itu katanya kisah-kisah nyata ya. Jadi ada seorang pemuda
Ya, pemuda yang dia gaweannya itu jualan baju di zaman dahulu. Jualan bajunya door to door, dari pintu ke pintu nawarin. Hingga tiba satu hari dia seperti biasa jualan baju. Ya. Kemudian tatkala menawarkan baju di sebuah rumah, sekalinya disuruh ditarik dia masuk ke dalam rumah itu, dipaksa masuk dan dikuncikan pintu oleh seorang wanita. Dan di sana tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Dan si wanita itu memaksa dia untuk melakukan maksiat, berzina. Dan dia ngancam, kalau engkau nggak ngikuti keinginanku, ya aku akan teriak mengatakan engkau pencuri atau perampok, sehingga engkau akan diamuk oleh massa atau semacamnya. Intinya diancam untuk melakukan maksiat. Tapi si pemuda ini nggak habis cara dia untuk menyelamatkan. Dia ini pemuda yang soleh. Ya, dia bilang apa? Izinkan saya sebentar untuk buang hajat. Oh, kata si perempuan itu, ya sudah, engkau ke WC. Dia pun masuk ke WC, dia buang hajat, buang air besar, kemudian dengan kotorannya itu dia baluri awaknya. Kemudian keluar, ya pastinya wanita itu jijik. Ya, dikatakan dia gila dan kemudian diusir keluar. Ya, dia melakukan itu demi untuk menjaga kehormatannya. Ya, nggak tahu kalau kita ya mengalami kasus seperti itu. Nah, ini dengan membaca kisah-kisah seperti ini, ya, apalagi kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana tatkala digoda oleh istrinya Al-Aziz, yang sebagian ulama menamainya dengan Zulaikha, ya bagaimana dipaksa untuk melakukan dosa yang seperti itu pula, berzina. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, ya aku takut kepada Tuhanku, dan seterusnya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Itu akan memberikan keteguhan tersendiri kepada kita, memberikan ya keistiqomahan tersendiri pada hati-hati kita. Itu. Jadi baca kisah-kisah orang-orang soleh supaya kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan kita terus memperkokoh, memperbesar pengagungan kita dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita bisa istiqomah. Ini sangat penting juga. Kenapa? Karena orang kalau sudah betul-betul mengagungkan Allah, sudah betul-betul kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan dia selalu istiqomah di atas jalannya. Ya kan? Dia akan berusaha untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik ya yang bisa dia mampu lakukan. Bagaimana cara kita supaya bisa betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pahami nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, ya, bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha melihat semua yang kita lakukan, Allah Maha mendengar. Itu semua akan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah. Ya, begitu pula sadari tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Itu akan menjadikan kita semakin memuliakan, mengagungkan, semakin cinta kepada Allah. Sehingga kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul bagus dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ya, kalau ada misalnya bosnya, atasannya baik sama dia, sering nolong dia, sering ngasih dia duit, ya sering bantu dia. Ketika si bosnya ini nyuruh dia melakukan pekerjaan, pasti dia akan lakukan dengan sebagus yang bisa dia lakukan. Karena ini yang nyuruh orang yang banyak jasanya kepada dirinya. Nah itu kalau dia sudah menyadari nikmat-nikmat yang diberikan oleh si bos itu kepada dirinya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita segala-galanya. Apapun yang kita miliki di dunia ini, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita betul-betul mengagungkan Allah Azza wa Jalla, sehingga itu akan menjadikan kita istiqamah di atas jalannya dan semangat dalam beribadah kepadanya. Ya,
Karena itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau sholat malam sampai istri beliau kasihan melihat beliau saking lamanya berdiri, sampai kaki beliau sallallahu alaihi wasallam itu bengkak-bengkak. Ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah SAW, anda ibadahnya seperti ini, padahal anda sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada dosa anda, apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi itu, ya, agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan membimbing kita untuk terus istiqamah di atas as-siratal mustaqim. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.